Louis Ibunda Francis I meminta bantuan dari Kekhalifahan Utsmaniyah, di setiap kesempatan melawan Habsburg, dengan membawa surat rombongan. Francis membawa surat diplomasi kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa itu, membangun aliansi dengan negara Islam adalah sesuatu yang sangat tabu dilakukan kerajaan Kristen di Eropa. Namun Ibunda Francis I, Louis, tidak melihat adanya pilihan lain. Begitu putranya ditawan oleh Raja Dinasti Habsburg, baginya kedaulatan negara Prancis, dan tentu keselamatan anaknya lebih utama daripada sekedar sentimen anti-Islam. Yaitulah Perang Pavia yang pecah pada tanggal 14 Februari tahun 1525, di mana negara Perancis kalah perang, hancur sehancur-hancurnya, banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran. Bahkan Raja Prancis yaitu Francis I menjadi tawanan perang dan akan dihukum gantung. Membuat sang ibunda Louis menjadi semakin sedih. Sultan Sulaiman pertama Al-Qanuni menerima dengan baik rombongan delegasi kerajaan Prancis yang dipimpin Jean Frangipani. Di hadapan sang Khalifah Turki Utsmaniyah, Frangipani mengabarkan penawanan Raja Francis pertama oleh Charles V. Frangipani pulang ke Paris dengan membawa surat balasan dari Sultan. Secara garis besar, isinya menyambut baik upaya hubungan diplomatik yang tidak setara antara Turki Utsmaniyah dan Prancis. Dikatakan tidak setara karena saat itu Turki merupakan sebuah negara adidaya. Kekuasaannya mencakup sebagian Asia, Afrika Utara, dan Eropa. Dibandingkan dengan itu, wilayah kendali Francis pertama hanya meliputi negara modern Prancis kini. Louis menyambut gembira jawaban Turki Utsmaniyah. Sang ibu suri lantas menyuruh Frangipani untuk kembali berangkat ke Konstantinopel, Istanbul. Tugasnya kali ini untuk membujuk dan mensabotase sang khalifah agar menyerang basis pertahanan Habsburg di Balkan Utara. Sementara itu, Sultan Sulaiman pertama menyerukan kepada Charles V agar membebaskan Francis pertama dari tahanan di Madrid. Sebuah sumber menyebutkan, sang sultan juga mengancam akan menyerang Spanyol sehingga Raja Habsburg itu tak akan bisa melihat matahari terbit keesokan pagi. Yang artinya sultan akan meratakan negeri tersebut apabila tidak menanggapi ultimatum tersebut. Mengingat sang sultan tak pernah bermain-main dengan kata-katanya, Raja Charles V pun bergetar dan menyetujui permintaan sang sultan. Berkat ultimatum tersebut, Charles V melunak. Francis pertama pun dapat kembali ke Paris dengan selamat pada tanggal 17 Maret tahun 1526. Begitulah kemurahan hati sang Sultan Al-Qanuni terhadap negara Perancis, dan banyak lagi sumbangsi dan kontribusi Turki terhadap negara Perancis. Sehingga Prancis bisa menjadi negara maju seperti sekarang. Tidak terlepas dari peran negara Turki dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Walaupun negara tersebut yaitu Perancis kini gencar menghina Islam dan Nabi Muhammad. Inilah contoh negara yang tidak melestarikan dan buta akan sejarah. Eratnya hubungan diplomatis Perancis dan Turki Utsmaniyah pada abad ke-16 adalah sebuah anomali, sebab pada umumnya negara-negara Kristen di Eropa menaruh rasa curiga terhadap kekhalifahan Islam itu, yang berhasil menaklukkan Konstantinopel sejak tanggal 29 Mei tahun 1943. Padahal Raja Francis I pada tahun-tahun awal pemerintahannya mengusung semangat anti-Turki. Namun Sultan Sulaiman Al-Qanuni tetap memberikan bantuan kepada negara Perancis, demi mewujudkan perdamaian dan menghapuskan penjajahan dari muka bumi Allah. Bagaimana menurut kalian? Komen ya. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.